terbasuh. Basuhan yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga sunnah. Yang pertama wajib, makanya basuhan yang wajib itu wajib semuanya terbasuh. Yang wajib dibasuh adalah muka kita saja, dari kulit kuping, dari rambut ke tempat rambut sampai ke dagu. Ya, semua ini wajib terbasuh. Yang warnanya kulit, yang namanya kulit wajib terbasuh. Selain kulit, nggak wajib dibasuh. Seperti biji mato, wajib dibasuh nggak? Karena bukan kulit. Tapi kalau ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Insyaallah kita hari ini praktek wudhu, ya. Kemarin temuan terakhir kita bahas tentang rukun-rukun wudhu. Ya, sebelum kita praktek, kita ulangi lagi berapa rukun wudhu. Ada ingat? Ada 6 rukun wudhu. Wajib wudhu, ya. 6 ini wajib, harus dikerjakan dalam wudhu. 1 saja kita tinggalkan atau enggak buat, maka wudhu kita enggak sah. Ya. 4 perbuatan, 2 hati ataupun daripada hadis Nabi SAW. Itu yang pertama, perbuatan yang, ya, basuh muka, basuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala, sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 4 anggota tubuh yang wajib kita basuh. Nah, kemudian yang 2 lagi, pertama niat, yang kedua tertib. Ya, niat dan tertib. Ember kosong ya? Iya, bawa sini. Nah, itu terlalu banyak tuh airnya. Ada gayung? Nah. Ini. Bocor nih. Gayung lain. Hah? Tidak tumpang. Sini. Ambil gayung lain. Hah? Iya. Iya. Ya, sedikit. Jadi yang 6 tadi rukun wajib wudhu, 6. Dalam wudhu ini ada sunnah-sunnah wudhu juga. Ada sunnah, ya, yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan
maka apa sunnahnya ditinggalkan tidak apa-apa ya. Tapi kalau bahasa kita tuh ditinggalkan rugi karena nggak dapat pahala. Jadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan wudunya tetap sah, tapi nggak dapat pahala. Nah, sunnah-sunnah wudu ini banyak. Sunnah-sunnah wudu ini banyak. Di antaranya, pertama bersiwak sebelum wudu. Bersiwak sebelum berwudu. Nah, Bapak Ibu ada di siwak nih, Pak. Siwak ini sunnah. Sunnah Rasulullah. Siwak ini bukan pengganti sikat gigi. Ya. Tapi aslinya siwak. Sunnahnya aslinya siwak. Kalau siwak enggak ada, baru diganti dengan sikat gigi. Sikat gigi ini pengganti saja, tapi yang aslinya adalah siwak. Karena siwak ini bisa dipakai di mana saja. Ya. Dalam keadaan kita mau sholat pun kita bisa pakai. Kalau sikat gigi mau sholat nggak bisa pakai kan. Jadi siwak sunnah ketika berwudu, sebelum berwudu sunnah bersiwak. Nah, sedikit tentang siwak. Siwak ini dari kayu arak, ya, ataupun dari kayu-kayu yang lain, atau dari kayu-kayu yang lain. Nah, panjang siwak paling panjang 1 jengkal. 1 jengkal. Lewat dari sejengkal dipotong. Lewat dari sejengkal dipotong. Paling pendek 4 jari. 4 jari ini. Nah, segini. 4 jari. Lebih pendek dari 4 jari, kan kita pakai siwak. Lebih pendek dari 4 jari, sunnah diganti. Yang lama dikuburkan. Untuk siwak ini benda yang mulia. Siwak adalah benda yang mulia. Maka tertibnya setiap benda yang mulia dalam Islam dikuburkan. Setiap benda yang mulia dalam Islam dikuburkan. Walaupun tak disolatin, tak dikafanin, tak dimandikan, tapi dia dikuburkan. Ya. Jadi kurang dari 4 jari sunnahnya diganti, yang lama dikuburkan. Kemudian cara memegang siwak, ikan 5 jari, 3 jari di atas, 3 jari ini di atas, 2 jari di bawah, kelingking dan jempol di bawah. Nah, seperti ini cara memegang siwak, ya, seperti ini. Nah, yang dibasuh, yang digosok gigi kita. Tertibnya gigi pertama kanan atas. Sunnahnya ardon, la tulan. Sunnahnya bersiwak tadi ardon, melebar. Bukan atas bawah. Tapi melebar. Jadi kanan atas, kemudian kanan bawah, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Ya, gini. Jadi sebagai angka 8 terbalik. Nah ya, saya praktekkan. Nih. Terus lagi. Gitu sih, Pak. Angka 8 terbalik. Kanan atas dari tengah, kanan atas, kiri kanan bawah. Kemudian usilang kiri atas, kiri bawah. Itu lagi terus ya. Itu aja gigi. Kemudian langit-langit. Kemudian lidah. Sampai Nabi kalau bersiwak sampai ingin keluar suara ya, tapi gosok lidahnya. Nah, tapi nggak jadi muntah, seperti muntah. Terserah, berapa kali terserah, ya, terserah berapa kali.
Itu sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak. Nanti kita perhatikan. Kemudian, nah perhatikan sebelum berwudu kita bebaskan atau bersihkan semua anggota tubuh kita, anggota wudu kita dari benda-benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Seperti cat, bekas cat, tip X, ya, ataupun apa? Inai bukan, lem, apa lagi? Yang kutek, ibu kutek ya, kutek itu benda tadi menghalangi air sampai ke kulit kita bersihkan semua. Karena apa? Kalau ada benda tadi di kulit kita wudu nggak sah wudu kita. Wudu kita nggak sah. Bekas cat, masih ada bekas cat, bersihkan dulu sebelum berwudu. Jadi semua anggota tubuh kita, muka, tangan, sampai siku, kedua tangan, kemudian kepala dan kaki, sayuran kaki, itu harus bersih dari benda itu semua. Tak ada benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Atau tidak ada benda yang dapat merubah zat air. Dapat merubah zat air. Misalnya apa? Ibu-ibu pakai bedak tebal nian. Walaupun bedak tadi tidak menghalangi air sampai ke kulit, tapi dapat merubah warna air. Maka wudu bening awalnya, turunnya putih karena bedak ibu-ibu, maka wudu enggak sah. Wudu enggak sah. Ya, ada dua perkara yang kita perhatikan wudu tadi. Menghilangkan semua benda-benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Yang kedua, menghilangkan benda-benda yang dapat merubah warna, rasa dan bau air. Ya, warna, rasa dan bau air. Zat air 3, warna, rasa dan bau. Nah, kalau semua itu sudah kita buat, maka wudu lah. Insyaallah ya. Nah, berwudu pertama kali sunnahnya setelah bersiwak basuh kedua tangan. Telapak tangan. Basuh telapak tangan ini kanan kiri serempak. Begini. Telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur dan masuk air ke hidung. Nah, sunnahnya cara terbaiknya adalah satu amalan, satu gerakan untuk dua. Berkumur-kumur, istinsyak. Ambil air, langsung itu. Berkumur, langsung hirup. Nah ya, berkumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung. Tapi tak masukkan, menghirup sampai ke batas batang hidung kita, terasa pedih hidung kita, itu disunnahkan. Lagi. Nah, tapi bagi yang puasa sebaiknya tidak. Bagi yang puasa sebaiknya meninggalkan istinsyak dan madmadah. Karena takut kelebihan jadi batal. Kalau kemasukan air jadi batal. Ya. Maka bagi yang enggak puasa disunnahkan. Satu perbuatan, satu gayung untuk dua perbuatan. Ya, satu gayung untuk istinsyak dan madmadah. Nah, kalau kita ingin menghilangkan atau membuang airnya dengan tangan kiri. Ambil. Jangan clicking tangan kiri. Nah, gigi tangan kiri. Setelah itu baru kita berwudu. Baru masuk anggota wajib yang pertama, apa? Muka. Batasan muka dari tempat berapa sampai dagu, dari telinga ke telinga. Batasan muka. Nah, ambil air, sunnah membasuh muka dengan dua jari, dua tangan. Satu tangan boleh? Boleh, tangan boleh, tapi sunnahnya dengan dua tangan. Basuh muka. Yang pertama, ya. Yang pertama wajib seluruhnya terbasuh. Wajib semuanya terbasuh. Basuhan yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga sunnah. Yang pertama wajib. Makanya bahasan yang wajib itu wajib semuanya terbasuh.
Hmm. Yang wajib dibasuh adalah muka kita saja. Dari kulit kuping, dari rambut ke tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Ya, semua ini wajib terbasuh. Yang warnanya kulit, yang namanya kulit wajib terbasuh. Selain kulit, enggak wajib dibasuh. Seperti biji mata, wajib dibasuh enggak? Karena bukan kulit. Tapi kalau ini wajib dibasuh. Ini wajib dibasuh kena air. Ya, bibir wajib dibasuh kena kulit. Maka kalau wudhu gini enggak sah karena ini enggak dibasuh. Ya, gigi enggak karena bukan kulit. Ini yang nampak kalau kita berhadapan nampak wajib dibasuh. Tapi kalau lubang dalamnya enggak wajib dibasuh karena kalau kita berhadapan enggak nampak. Tapi yang ini wajib dibasuh. Ini wajib dibasuh. Wajib kena air. Pinggirnya. Nah, ya. Wajib disampaikan air ke kulit. Seandainya ada tumbuh rambut di sini, tumbuh rambut atau di sini tumbuh rambut, maka wajib menyampaikan air sampai ke kulit. Ya. Kecuali jenggot yang tebal. Maka bagi orang yang punya jenggot yang tebal, sunnah menyampaikan air ke kulit. Seperti saya nih. Seperti saya, ya. Apa batasan tebalnya? Batasan jenggot tebal adalah apabila jenggot jadi menutupi warna kulit. Tak nampak lagi warna kulit di dalam tuh. Tutup kulit tuh. Maka itu jenggot tebal. Hukum jenggot tebal sunnah, enggak wajib. Sunnah menyela-nyela jenggot. Sunnah. Nah. Tapi kalau jenggot tipis, nah, wajib maksudnya, wajib menyerap air ke kulit. Masyaallah. Jadi yang pertama, yang kedua basuh tangan kanan dulu. Dari atas ke bawah. Ya. Dibantu dengan dalkun, dengan gosok-gosok. Gosok-gosok dalam wudhu sunnah, enggak wajib enggak? Sunnah. Ya, tapi dibantu dengan tangan. Nah, semuanya Pak ya. Dari ujung jari sampai ke siku. Sunnah dilebihkan. Yang wajib dibasuh cuman batasan siku nih, tapi sunnah dilebihkan sampai sini. Lebihkan sedikit, lebih ke atas nih. Kenapa? Gur muhajjalin, Nabi menyuruh umatnya untuk melebihkan wudhu. Karena Nabi katakan, umatku akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat nanti dengan keadaan ghurran muhajjalin. Apa artinya? Bercahaya pada wudhunya. Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Maka bagus kalian kalau melebihkan cahaya tadi. Melebihkan cahaya tadi. Maka Masya Allah, lebihkan sedikit, sunnah. Tapi lebih jangan terlalu banyak, sampai ke sini. Sampai ke sini. Itu terlalu banyak, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Basuh kaki sampai ke lutut. Makruh hukumnya. Lebihkan sedikit aja. Lebihkan sedikit. 4 jari. Lebihkan 4 jari. Ya Pak ya. Itu batasan sunnahnya. Nah, setelah kanan baru kiri. Ya. 3 kali. Sunnah 3 kali. Sekali wajib, 2 sunnah, 3 sunnah. Enggak balik. Kanan 3 kali, baru kiri 3 kali, bukan kanan kiri enggak balik enggak. Ya. Kemudian membasuh sebahagian kepala yang wajib sebagian kepala, tapi sunnahnya mengusap seluruh kepala. Sunnahnya mengusap seluruh kepala. Ini caranya ambil air, ingat membasuh dan mengusap beda. Membasuh airnya dituangkan. Kalau mengusap ambil air, buang. Di sisa air di tangan kita usap. Tadi mengusap. Kalau membasuh, airnya dituangkan. Ya. Kalau mengusap, sisa air di tangan kita usap. Maka sunnah mengusap kepala ini seluruh kepala. Bagi laki-laki sunnahnya ini. Jari jempol nih ditaruh di sini. Di sini. Kemudian
belakang, sisi belakang dia balik lagi. Aqbala wa adbara, adbara wa aqbala. Nabi beruduk Nabi. Nabi aqbala, Nabi tangan ke belakang, kemudian adbara, balikkan lagi. Nah, itu sunnah semuanya. Atau itu yang pertama. Atau kalau kita nggak mau gini, nggak mau gitu, mau semuanya. 5 jari ini, 5 jari kita ginikan. 5 jari kita ginikan. Maka untuk baliknya kita balik tangan kita. Balik tangan kita. Karena ini sudah bergerak. Kalau yang gini tetap kan, jadi untuk balik tidak mustakmal airnya. Tidak mustakmal karena tetap. Tapi kalau ini bergerak juga, maka untuk baliknya kita balik tangan kita. Itu sunnahnya. Orang-orang Indonesia kebanyakan ambil yang wajib wudu. Ini enggak? Ambil yang wajib Nanti orang Indonesia di akhirat anggota wudunya semua bercahaya kecuali dikit cahaya. Dikit aja man. Nah ngapa dikit kalau enggak semua kalau rugi kita kalau ambil dikit Kenapa? Cahayanya dikit man. Nanti di akhirat bercahaya semua kepala kita. Kalau kita wudu dengan sunnah, bercahaya semua kepala kita. Masyaallah. Nah, setelah kepala sunnah membasuh mengusap 2 telinga. Ini juga mengusap, bukan basuh. Ambil air, mengusap. Ambil air. Sunnah mengusap kedua telinga tadi dengan air baru. Dengan air baru, bukan air bekas basuhan kepala. Bukan air bekas basuh kepala. Kalau orang gini, basuh gini. Atau air bekas namanya. Ya. Dari kepala, ambil air baru usap telinga. Ya, sunnah mengusap telinga dengan air baru, bukan dengan air bekas basuhan kepala. Nah, sunnah basuh telinga ini, usap telinga, kanan kiri serempak. Kanan kiri serempak, bukan kanan dulu 3 kali, baru kiri lagi. Enggak, kanan kiri serempak. Nah, itu bedanya Pak ya. Kalau tangan, kaki, kanan duluan, baru kiri. Tapi kalau telinga serempak. Ya. Maka sunnahnya telunjuk untuk mengusap bagian dalam. Bagian dalam ikuti lekuk-lekuknya. Kemudian jempol kita bagian luar. Ya, telunjuk untuk bagian dalam. Ya, jempol bagian luar ini ya. Ya. Itu sunnah, telinga sunnah. Kalau wuduk usap telinga sah. Cuma sudah dapat sunnahnya, Kemudian basuh kaki. Basuh kaki dari ujung jari sampai ke mata kaki. Sunnah kanan duluan. Basuhnya enggak harus dari ujung kaki ini, dari sini terserah. Untuk tangan kaki terserah. Kalau tangan sunnahnya dari ujung jari ke siku. Kalau gini wudhu di keran boleh, tapi nggak sunnah. Sunnahnya ada dari ujung jari. Nah, kalau kaki mana mudah kan dulu. Nah, sunnah menyela jari kaki, di basuh, kemudian sunnah di sela-sela. Menyela jari kaki dengan kelingking kiri. Kelingking tangan kiri, afdalnya. Kiri tangan kiri dari mana? Dari kelingking kaki kanan. Nih. Dari kelingking kaki, sunnahnya afdalnya dari bawah. Afdalnya. Kalau dari atas, boleh. Ya, cuma afdalnya dari bawah. Kelingking kaki kanan. Nah, jari tengah, jari manis, jari tengah, jari jempol. Nah, itu. Nah,
Kiri lagi, ke kiri. Kaki kiri juga di sunnah, di sela-sela. Cuma sela-selanya dari jempol, tengah, telunjuk, tengah, manis, ya itu dari bawah sunnahnya. Kalau gini di atas, ada pakai ini, boleh juga. Cuman afdalnya pakai jari kelingking, jari tangan kelingking. Nah, setelah berwudu berdoa. Apa doa wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Dalam hadis dikatakan barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian membaca doa lepas wudu tadi, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga terbuka untuknya. Dia terserah masuk dari pintu mana yang dikehendaki. Dia dipersilakan masuk dari pintu mana yang dikehendaki. Masyaallah. Nah, sekarang kita praktik ya. Berwudu ini sunnahnya hemat air. Hemat air. Pak ya, sunnah hemat air. Kenapa? Ya. Kata Nabi, walaupun kamu berwudu di samping lautan, depan laut, wudu di air lautan, air sungai, berkurang nggak air sungai? Kurang air laut. Walaupun nggak berkurang air laut tadi, tak berkurang air sungai tadi, tetap bagi kamu sunnah hemat air. Karena wudu hemat air ini membantu khusyuk dalam salat. Kesannya apa? Orang yang hemat air dalam berwudu mudah khusyuk dalam salat. Ya, mudah khusyuk dalam salat. Kalau salat kita nggak khusyuk, perbaiki wudu kita. Kalau wudu kita hemat airnya, maka insya Allah membantu khusyuk dalam salat. Ya. Nah, kalau saya bilang kan kalau wudu tuh kalau satu aqua yang 600 tuh, itu berlebih masih, berlebih. Ya. Nah, ini satu gayung ini kurang. Ya, gayung kurang. Insya Allah kita wudu. Pertama ini disiwakkan. Dan cuci siwaknya. Siwaknya. Kemudian baca bismillah, jangan lupa. Bismillah ketika al-wudu sunnah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sunnahnya 2. Satu gayung dengan 2 perbuatan. Ambil gayung. Ayo, tangan dulu pos ya. Tangan dulu. Nah, kalau kita berwudu pakai gayung, sunnahnya, Pak, gayung ditaruh di ya, taruh di kanan kita. Sunnahnya. Gayung taruh tangan kita. Ya, itu. Kita wudu gini. Kalau pakai bak, sunnahnya bak atau sungai atau lautan di kiri kita. Di kiri, langsung ngambil dari bak tadi. Kalau pakai gayung, sunnahnya gayung tengah kaki kita basuh gini. Taruh kanan lagi. Basuh. Nah. Itu ya. 3 kali. Kemudian ambil satu gayung untuk 2 perbuatan, kumur dan istinsaq. Nah, kemudian masuk muka.
Ini kalau pakai gayung, kita tangan kanan pakai gayung, tangan kiri usap muka. Kalau kita dengan keran, usap dengan dua tangan. Usap dengan dua tangan. Hah? Iya, gayungnya dituangkan. Ya. Ingat jenggot di sela-sela. Kalau bagi yang putus, yang tipis, wajib disampaikan air ke jenggot. Nah, kalau sela-sela jenggot itu caranya seperti saya ini, caranya sunnahnya di sela-sela. Atau sela-sela dengan gini, atau dengan gini. Sunnahnya. Gini, sunnah. Ya, atau gini. Boleh. Boleh, boleh. Kemudian tangan. Gitu. Ingat uduk harus lengan baju di atas siku kita. Kalau di siku kita tak termasuk siku. Nah, uduknya. Di sela-sela jangan jari tangan diginikan. Boleh gitu ya, diturunkan air. Dilebihkan dikit. Perhatikan, wudhu pakai cincin, pakai jam. Boleh nggak? Boleh, asalkan di balik cincin tadi terbasuh. Kalau longgar cincinnya. Kalau jamnya longgar, terbasuh di balik jam tadi. Kalau kulit di balik cincin atau kulit di balik jam tadi nggak terbasuh, maka wudhu nggak sah. Wudhunya nggak sah. Maka habis wudhu diputar-putar cincinnya supaya terbasuh atau putar jamnya terbasuh sehingga kulit kita semua terbasuh. Kemudian usap kepala. Dalam mazhab Syafi'i kepala ini 3 kali dibasuh sunnah, diusap. Kalau usap basuh-basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, maka sunnah usap kepala 3 kali. Kalau basuh muka sekali, basuh tangan sekali, maka usap kepala sekali. Tergantung apa yang lainnya, samakan. Baru kaki. Nah, telinga ya. Ingat air baru. Baru kaki. Basuh. Satu, dua, tiga. Ya. Kemudian dua, tiga. Dan air yang
lebih dari wuduk kita, air yang kita siapkan untuk wuduk lebih di gayung kita sunnah diminum. Ya, sunnah diminum. Ini lebih ini kan, sunnah diminum. Ada dua air yang sunnah diminum kadang-kadang berdiri. Air zam-zam dan air bekas wuduk. Air bekas wuduk itu air yang disiapkan untuk berwuduk, bukan bekas muka kita jatuh gitu tampung kita minum, enggak. Bukan itu air yang disiapkan untuk berwuduk berlebih, sunnah diminum. Itu obat. Nah, berarti baru baca doa minta kiblat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Boleh ada kiblat, boleh tak ada kiblat, boleh angkat tangan, boleh tak angkat tangan. Yang penting baca. Yang penting baca. Sudah ya? Itu berwudu. Syaratnya yang sini. Ini berlebih kan? Itu kebiasaan wudhu dengan hemat. Ini enggak perlu tadi. Ini tadi airnya. Air segini kan. Kalau kita biasa ngehemat, kita membantu kita ketika haji. Ya, kami pengalaman ketika haji itu susah betul untuk berwudhu karena ramai antrian. WC, tempat wudhu, ramai betul. Ya. Maka kita wudhu dengan air yang sedikit, air aqua. Insyaallah Pak ya. Enggak usah Pak ya. Itu tentang wudhu, tentang berwudhu. Setelah kita pelajari wajib-wajib wudhu atau rukun wudhu dan sunnah-sunnah berwudhu. Kemudian yang ketiga, makruh wudhu. Makruhat. Makruh-makruh kita lakukan dalam berwudhu. Ada perkara-perkara kita buat, makruh hukumnya. Sebaiknya ditinggalkan. Kalau kita buat, makruh. Apa di antaranya? Di antaranya, yang pertama, berlebihan dalam berwudu. Ya, termasuk berlebihan dalam berwudu, basuh 4 kali. Basuh 4 kali anggota wudu kita makruh. 1 wajib, 2 sunnah, 3 sunnah. 4 kali basuh, makruh. Tangan juga, 4 kali, makruh. Maka membasuh lebih dari 3 kali, makruh hukumnya. Termasuk berlebihan. Ya. Kemudian, makruh lagi yang lain, berbicara ketika berwudu. Apa kabar? Nah, ya, bicara ketika wudu sama ngomong. Makruh hukumnya. Maka wudu usahakan diam. Bicara boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Ya. Kemudian makruh-makruh yang lain, membuka aurat ketika berwudu, telanjang. Nah, Bapak di kamar mandi, wudu, ya. Boleh nggak telanjang wudu? Boleh nggak? Boleh. Habis mandi langsung wudu, boleh. Tapi makruh. Tapi makruh hukumnya. Ya. Tapi karena apa? Karena tutup aurat bukan rukun wudu, bukan rukun wudu. Tidak ada wajib wudu harus tutup aurat, enggak. Ya. Dan sunnahnya berwudu dalam keadaan duduk. Nah, ini yang di Indonesia banyak orang meninggalkannya. Sunnah berwudu dalam keadaan duduk. Maka di masjid-masjid itu ada sebagai masjid tempat wuduknya ada kursinya, ada tempat duduknya. Sunnah berwudu dalam keadaan duduk. Nah, tapi terkadang Nabi berwudu dalam keadaan berdiri. Kebanyakan waktu Nabi berwudu dalam keadaan duduk. Ya. Terkadang Nabi berwudu dalam keadaan berdiri. Nah, kalau di Indonesia kita berdiri terus. Nah, apa ya? Kalau di Pakistan itu wudunya duduk semua mereka. Karena ada kursinya. Insyaallah.
Kemudian setelah berwudu, makruh hukumnya mengusap, mengelap. Mengelap pakai anduk, lap. Lap. Makruh hukumnya. Jadi anggota wudu, bekas wudu kita disunnahkan membiarkan kering sendiri. Membiarkan kering sendiri. Makruh hukumnya menghilangkan kesan ibadah. Makruh hukumnya menghilangkan kesan ibadah. Ya, kita Imam Syafi'i makruh hukumnya. Jadi biarlah kering dewek. Tapi kalau di luar negeri, karena ada musim dingin, maka berhajat dia kalau cepat dilap. Cepat dilap karena kalau masih ada airnya dingin betul. Dingin betul. Ya. Kalau di musim salju, udah pakai salju. Boleh enggak pakai salju? Boleh enggak pakai salju? Boleh, pakai salju. Boleh. Saljunian. Saljunian. Insyaallah. Nah, wudu mencemplung langsung. Bisa kita berenang kan, berenang di sungai. Niat berwudu, keluar lah berwudu. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Tapi nggak tertib, tak? Nggak tertib. Maka itu hukum berwudu dengan mencemplung, ada niat, cemplung, sah. Tertibnya hukman, dihukumi tertib. Dihukumi tertib. Walaupun secara tertib yang enggak berurutan, tapi dihukumi tertib. Boleh bagi orang yang berenang di sungai, berenang di kolam renang, niat berwudu sekaligus cemplung. Sah wudunya. Kalau bisa kan pakai baju. Enggak telanjang ya. Nah, wudu hujan turun. Kita berjalan di bawah hujan. Hujan turun, kita mandi hujan. Niat wudu, sah enggak wudunya? Sah kalau dibasuh dengan tertib. Hujan turun, wudu. Ya, sah. Kalau dengan tertib. Masyaallah. Paham insyaallah? Itu ibu-ibu tadi, rambut tadi itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu payah rambutnya panjang, maka cukup segini ya. Diginikan aja. Enggak perlu dibalik, itu ibu-ibu. Tapi ingat rambut yang ada di bagian kepala. Rambut yang ada di bagian kepala. Ibu panjang, malas buka jilbab. Duduk. Ambil ujung rambut, dibasuh. Sah nggak tuh? Nggak sah. Ambil ujung rambut, dibasuh rambutnya. Nggak sah. Rambut yang dibasuh hanya rambut yang di bagian kepala. Karena wajibnya basuh kepala, bukan basuh rambut. Basuh kepala. Maka rambut yang ada di bagian kepala nih. Nih. Lewat dari kepala, lewat, maka basuh rambut itu nggak sah. Itu ya. Untuk rambut ini mengusap. Kalau wudu ini bahagian yang harusnya kita usap, kita basuh, gimana? Harus kita usap rambut, lalu kita ambil air, kita siram kepala gitu. Sah nggak? Sah. Bagian yang harusnya diusap tapi kita basuh, sah. Tapi bagian yang harusnya kita basuh tapi kita usap, ambil air, sah nggak wudu kita? Nggak sah. Harusnya muka dibasuh, bukan diusap. Harusnya dibasuh, maka harus membasuh. Anggota yang harus dibasuh wajib dibasuh, tak sah diusap. Anggota wudu yang harusnya diusap boleh dibasuh. Saya ulangi lagi ya. Anggota yang wajib dibasuh muka, tangan dan kaki. Muka, tangan dan kaki wajib dibasuh. Maka wajib dibasuh, tak sah diusap. Sebaliknya anggota wudu yang wajibnya diusap, kepala, kita basuh,
boleh, sah. Nah itu, jangan terbalik. Kita wudhu ya, makruh wudhu. Nah, itu ya baik. Fardu wudhu 6, sunnah-sunnah wudhu kita ulang lagi. Sunnah-sunnah wudhu yang pertama membaca bismillah. Yang kedua bersiwak. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Keempat kumur-kumur. Yang kelima istinsyaq, masuk air ke hidung. Yang keenam masuk muka wajib wudhu. Sunnah wudhu yang keenam apa? Apa? Yang keenam basuh 3 kali. Karena basuh sekali wajib rukun kan, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Basuh 3 kali atas lis yang keenam. Yang ketujuh didalk, diusap. Bantu dengan tangan mengusapnya. Kalau wudhu di keran gini baik kita malas usap. Kaki gitu, kaki-kaki. Sah nggak? Sah. Sah kalau termasuk semua, sah. Cuman kalau sunnahnya diusap, basuh. Nah, 7 diusap. Yang ke-8 mengusap kedua telinga. Yang ke-9 mengusap seluruh kepala. Sunnah. Wajibnya sebagai kepala, sebahagian kepala wajib. Tapi seluruh telinga kepala sunnah. Yang ke-10 apa lagi? Menjelajah jari. Menjelajah jari. Jari tangan. Yang ke-11 menghadap kiblat, betul, menghadap kiblat, uduk sebagai menghadap kiblat. Yang ke-11, 12. Yang ke-12 menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal wajib di sela-sela. Tapi jenggot yang tipis wajib disampaikan air ke kulit. Kalau jenggot tebal sunnah di sela-sela. Yang ke-12 13 ya, 13. Hah? Berdoa setelah berwudu. Berdoa setelah berwudu. Masya Allah. Itu 13 sunnah wudu. Bisa dipahami ya, bisa kita perhatikan. Mulai sekarang ini kita berwudu. Yang ke-14 hemat. Yang ke-14 hemat dalam air. Hemat dalam air. Kalau kita di Indonesia ini air banyak. Air banyak, tidak kekurangan. Kita nggak takut kurang air. Tapi kalau di Arab, kami pernah di Yordania tuh. Yordania tuh seminggu cuma 2 kali dapat air. Seminggu cuma 2 kali PDAM tuh hidup. Maka katanya orang Indonesia hemat air wudhu ya, hemat air ya. Ini bukan di Indonesia ya. Ini bukan di Indonesia yang banyak air. Kami diingatin. Kalau Indonesia, kamu di Indonesia banyak air. Kamu wudhu nggak ada takut kekurangan. Tapi di Yordan ini seminggu cuma 2 kali hidup PDAM. Masya Allah. Diingatkan kita hemat air. Nah, subhanallah. Ya, ada pertanyaan apa sini? Bagaimana sekarang kita berwudu nih? Ada sebagian wujud yang air itu kurang. Ada beberapa keran. Nah, Kemudian di pertengahan wudhu, keran yang kita habis. habis ya. Sebelah Betul. ada jeda teman kita berwudu. Otomatis kita nunggu nabi itu kita melanjutkan gerak atau menyambung tertib itu atau melakukan lagi dari awal. Bagus, tanya deh. Ukur gitu ya, mualat. Perkara yang sunnah lagi, mualat dalam wudhu berterusan. Mualat dalam berwudhu sunnah, tidak wajib, sunnah. Apa artinya berterusan? Tak ada diselingi dengan perbuatan lain. Nah, tadi kita berwudhu, air keran habis. Kita pindah atau cari air lagi, tempat lain. Maka itu sah wudhunya. Dapat air lagi, maka bagaimana? Kita lanjutkan wudhu kita. Selama tadi nggak batal, belum kentut. Ya, selama belum batal, maka lanjutkan. Tadi sudah pakai basuh musak kepala, tinggal telinga kaki. Nah, maka nanti dapat air telinga kaki. Lanjutkan saja. Sunnahnya mualat, sunnah berterusan. Kalau nggak berterusan, nggak apa-apa. Nah ya, sunnah mualat.
Apa arti mualat? Berterusan membasuh satu anggota sebelum kering anggota yang sebelumnya. Membasuh tangan sebelum air basuh muka kering. Membasuh kaki sebelum air basuhan tangan kering. Nah, itu ya. Itu mualat, artinya berterusan. Kalau belum kering, basuh muka, basuh tangan. Basuh tangan, belum kering, usap kepala. Kemudian belum kering, basuh kaki. Itu sunnah mualat. Ada lagi pertanyaan? Bagus. Membasuh wudu, masuk anggota kuduk. Ya, ini belum saya bahas ini. Membasuh apa namanya? Leher. Membasuh kuduk, leher bagian belakangnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang difatwakan Imam Nawawi membasuh leher, mengusap. Ya, biasanya itu setelah usap kepala. Nah, ambil air gini. Ya, gini kan? Nah, gini. Atau gini. Ambil air gini. Mengusap pundak atau kuduk atau leher itu merupakan bid'ah. Atau tidak sunnah. Kata Imam Nawawi. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi, kata Hanafi membasuh leher sunnah. Maka orang Pakistan kalau wudu leher dia, basuh leher dia. Nah, itu ya. Dalam mazhab Abu Hanifah sunnah membasuh pundak. Tapi dalam mazhab Syafi'i bid'ah kata Imam Nawawi. Iya, dari Pakistan ya. Ada pertanyaan Ibu? Lagi? Nah, boleh. Boleh. Spray tapi airnya yang keluar ya, bukan ada spray yang tipis-tipis tak, itu nggak boleh ya. Yang air beneran keluar. Boleh pakai spray. Boleh pakai. Kalau kita berhaji pakai spray kita. Wudu ya pakai spray. Hah? Iya, bukan yang bun bukan. Air dulu. Ada lagi, Pak? Cukup sudah, insyaallah. Wudu satu cuma tentang masalah niat. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li wa mahalluha al-qalbu. Niat adalah menyengaya sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Tempatnya di hati. Apa niat wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Fardhon lillahi ta'ala. Itu yang lengkapnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Tempatnya di mana? Di hati. Hati kita mengatakan itu. Kalau mulut kita mengatakan itu tapi hati kita tak ada hadir, maka enggak sah. Niatnya di hati. Basuh muka pertama. Ketika basuh muka yang pertama berwudu tadi, maka niat hati. Ngajak ke berwudu. Minimalnya niat sengaja aku berwudu. Itu minimalnya niat. Nawaitul wudu'a, cukup. Enak kan? Enak. Niatnya enak sebenarnya. Tak doa nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Itu panjang wudunya ya. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Panjang takbir Allah. Ya. Orang teras kesusahan di situ. Maka kita harus mengerti bab niat. Bab niat ini besok kita masuk ya, bab niat ini. Mudah sebenarnya niat. Niat itu amalan hati. Hati itu bergerak cepat. Ya, aku ingin ke pasar. Kalau dicakap aku ingin ke pasar.
Perlu nggak waktu? Perlu. Tapi kalau hati tak perlu waktu. Tak perlu waktu. Silakan hati. Ya. Lepas dia. Nah, tempatnya di hati. Wa talaffuzu biha sunnah. Melafazkan niat adalah sunnah. Melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Waktu niat kapan? Inda ghusli awwali wajib juz'in minal wajhi. Ketika basuhan yang pertama daripada wajah. Ya, karena wajah adalah anggota wudhu pertama yang wajib. Yang wajib apa? Wajah. Sebelum wajah, telapak tangan, kumul, istinsya itu adalah sunnah. Yang wajib pertama kali adalah wajah. Maka basuh wajah pertama itu berniat di hati. Wa tartibu, dan tertib adalah apa pengertian tertib? Pengertian tertib alla yuqaddim udwan min ala udwin. Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jadi jangan dibolak-balik, jangan dulukan wudunya, ya, basuh tangan dulu baru basuh muka, enggak boleh. Tertibnya apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Empat wajib dibasuh secara tertib. Empat tuh. Apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Wajib tertib. Itu Pak ya. Lagi pertanyaan Pak? Cukup sampai sini ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk dapat wudhu dengan cara yang benar, dengan cara Rasulullah SAW, sehingga wudhu kita menjadi wudhu yang dapat menghantar kita kepada khusyukan dalam salat. Ya, khusyuk dalam salat. Wudhu ini kunci salat. Kalau wudhunya benar, maka salat pun benar. Ya, al-wudhu miftahus shalah. Wudhu adalah kuncinya salat. Kunci salat. Kalau wudhunya benar, maka insya Allah salatnya benar. Kalau wudhu cepat-cepat, maka salat pun cepat-cepat. Kalau wudhu dengan tenang wudhunya, maka salat bisa tenang. Ya, wudhunya air yang mubazir, keran dibuka kencang-kencang, full, buka ngalir terus, maka sulit bagi orang tadi untuk khusyuk dalam salat. Ya. Itu kuncinya. Ya. Wudhu kita perhatikan sehingga salat kita jadi benar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfazna min jami'il fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa min tahti arjulina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma aktub lana fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alayka yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimil khair ajma'in. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma khir lana wa ikhtar lana. Allahumma khir lana wa ikhtar lana. Allahumma khir lana wa ikhtar lana. Allahumma barik al-haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Tawaffana wa anta radin anna ghayra ghadban. Tawaffana ghayra maftunin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
طهره فلا